Perkenalkan, nama saya Restu Hasian Malau, nomor induk mahasiswa 8598983836. Saya dari UPBJJ Universitas Terbuka Medan. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek PKM atau pemantapan kemampuan mengajar untuk memenuhi tugas 7 pada RPP 13 dan 14. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik, sehat, dahsyat, Tuhan biasa. Ya, hari ini sudah sarapan semuanya? Sudah, Pak. Bagus. Utamakan sebelum berangkat ke sekolah itu harus sarapan terlebih dahulu. Oke, katakan hari ini. Hari ini saya merasa senang karena bertemu dengan teman-teman. 2, 3 ya. Hari ini saya merasa senang karena bertemu teman-teman. Kasih tepuk tangan dulu. Coba lihat kanan kirinya. Hai, bilang sama kawannya gini. Hai Bilkis. Hai Anika gitu ya. Antara teman sebangku. Ayo. 1, 2, 3. Iya. Biasakan setiap pagi itu sebelum masuk ke kelas atau jumpa di halaman, kau sapa temanmu. Hai Alika. Hai Fadil. Hai siapapun atau adik kelas kamu. Ya. Kemudian itu kalau sudah sampai di kelas itu, kita kan harus memperhatikan apa-apa saja yang janggal di dalam kelas kita. Kita lihat, kalau teman kita tidak hadir, kita tanya, siapa nggak hadir ya? Bisa, begitu ya. Kemudian setelah ini, setelah kamu menyapa teman, kita kan akan memasuki pembelajaran kita. Sebelum memasuki pembelajaran kita, terlebih dahulu kita harus menyapa Tuhan Yang Maha Esa dengan bagaimana caranya? Berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas atas segala hikmat dan kesehatan yang diberikan kepada kita. Silakan Dimas pimpin. Sebelum kita mulai jajanan doa selesai. Oke. Bangkit berdiri. Kepada Bapak Ibu guru kita, beri salam. Selamat pagi, Pak, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Ya. Hari ini saya akan mengajak kamu bagaimana pembelajaran kita yang akan kita lakukan. Ya. Coba saya mau bertanya, apa pelajaran yang ingin kamu pelajari atau capai hari ini? Coba. Angkat tangan. Ya. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia mengenai kewirausahaan. Oke, sekali lagi saya bertanya dan semua harus serentak menjawab. Bisa? Bisa, Pak. Apa yang ingin kamu pelajari atau capai hari ini? Belajar mengenai kewirausahaan. Oke, tetapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak mau cek kehadirannya dulu ya. Kalau enggak, saya cek dulu kehadirannya, ada apa tidak. Alika, Balkis, Bilkis, Dimas, Rizky, Fadil, Radit, Sahrini, Sakila, Sarifa, Arika, Julfikar, Aditya, Diardo. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Oke, dengarkan. Hari ini kita akan belajar tentang kewirausahaan. Kewirausahaan itu berbentuk dengan usaha atau bisnis perorangan. Hari ini kita akan belajar dari seorang
pemuda, ya, dari seorang pemuda. Kisahnya ini kisah nyata, ya. Kalian akan membaca cerita hidupnya, ya, mencari informasi penting, bahkan mencoba mewawancarai seseorang pengusaha di sekitar kalian. Jadi intinya hari ini, ya, kita akan terjun secara nyata di lingkungan sekitar kita, ya. Banyak kita ketahui pengusaha-pengusaha di lingkungan kita ini atau di kampung kita ini. Pengusaha apa aja contohnya? Pengusaha tahu tempe, ya kan? Toke sawit atau apa lagi? Pengusaha toke sapu, banyak. Jadi itu adalah kisah-kisah nyata yang bisa kita jadikan sebagai apa, Nak? Sebagai informasi untuk apa? Untuk mencari informasi tentang kewirausahaan sesuai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Kemudian perhatikan dulu gambarnya, gambar di bukunya masing-masing. Ya. Gambar wirausaha itu, coba perhatikan dulu di gambar bukunya. Gambar wirausaha itu intinya kita membuka suatu usaha tentang produk, ya. Kemudian, udah dilihat semua di isi bukunya tadi gambarnya? Gambarnya sudah? Iya, gambarnya sudah kita lihat, ya. Sudah saya kasih tahu kepadamu bahwa gambar tersebut akan membawa kita ke pembelajaran yang akan kamu ketahui makna dari kewirausahaan tersebut. Oke, dengarkan dulu sebelum kita masuk kegiatan pembelajaran kita ini. Bapak mau berdiskusi ringan dengan kamu. Ya, dengarkan. Kalau kalian membuka usaha jus buah sesuai dengan tema pembelajaran kita, rasa apa yang kalian pilih? Coba. Kan sekarang saya tanya, jika kalian ingin membuka usaha itu adalah jus buah, maka buah-buahan yang kamu pilih buah-buahan apa saja? Ayo boleh. Jeruk, mangga, apel, alpukat, maka tadi udah kuini, apa lagi? Nanas, pisang, semangka, wortel. Oke, masih banyak lagi buah-buahan, ya. Masih banyak lagi buah-buahan. Baik, di kegiatan di kegiatan pelajaran kita yang akan kita bahas, mari kita buka, ya, bukunya di halaman 76. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, mari coba bangkit berdiri, refleksikan dulu otakmu. Tangan diputar-putar naik ke atas, tangan diputar-putar turun ke bawah, tangan diputar-putar putar ke samping, digoyang-goyang, 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 gitu aja. Tangan kita ya, tangan kita aja. 2, 3 ya. Tangan diputar-putar naik ke atas, tangan diputar-putar turun ke bawah, tangan diputar-putar putar ke samping, diputar-putar, diputar-putar, diputar-putar. Silakan dulu. Perhatikan. Oke, perhatikan, kita masuk ke topik inti pembelajaran kita. Perhatikan bukumu di halaman 78. Tadi kita sudah memasuki pembelajaran tentang bagaimana mengenal berbagai buah-buahan. Kalau kita membuka usaha, contohnya kita membuka usaha jus buah, maka buah-buahan yang harus kita persiapkan harus lengkap, tapi harus ada beberapa buah yang paling populer di pelanggan. Pelanggan kita kan banyak kok apanya. Contohnya kalau kita membuka usaha jus, yang paling banyak cari pelanggan itu apa? Contohnya alpukat, wini, dan lain-lain. Pasti ada buah-buahan yang paling disukai oleh konsumen.
Kemudian perhatikan di halaman 78. Oke, 78 di situ ada dari pedagang asongan hingga pemilik perusahaan, ya. Oke, baca dulu di paragraf pertama. Alika, cepat baca. Pada mulanya Nadia merasa Ursula karena hanya seorang gadis yang menyukai susu karena segudang manfaatnya bagi kesehatan. Setelah remaja dia mulai menjajaki jenis susu kemasan. Nadia ingin mengenalkan minuman susu kepada masyarakat. Oke, ya. Kemudian lanjut, paragraf kedua. Alika, apa? Talita. Keinginannya itu, Nadia mengajak dua temannya, Toga Christopher dan Siti Hani Kusmiati. Mereka mulai ke tempat lain. Bahkan dia mencari pedagang asongan di acara-acara publik agar lebih khususnya di kelurahan masyarakat. Lanjut paragraf 3, si Tasya. Kini Nadia sudah meraih apa yang dicita-citanya, perusahaannya yang bernama Klinik Susu atau KS Shop sudah dikenal masyarakat. Lanjut paragraf keempat. Sebagai pengusaha Dardo. Sebagai pengusahaan Nadia selalu aktif dalam mempertahankan kemasan. Lanjut paragraf kelima. Dimas. Setelah sukses. Setelah sukses dengan produk susu, Nadia memproduksi yogurt dan jeruk. Oke. Saya sudah menugaskan kamu untuk membaca paragraf demi paragraf. Sekarang saya membuka pertanyaan, ya. Pertanyaannya, apa hal penting dari paragraf yang kamu baca itu? Ada yang penting dari paragraf yang kamu baca itu? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang menginspirasi kamu dari cerita si pedagang asongan ini? Ya, apa itu tadi saya bilang? Apa hal yang penting? Hal yang penting itu yang kita baca dari setiap paragraf ini adalah yang digaris kuningi. Apa tadi? Asongan, omset, kemasan, yogurt. Oke, bagus. Kemudian, ya, nanti saya membagi kelompok. Saya membagi 3 kelompok. Masing-masing nanti kelompok menjawab pertanyaan yang ada di halaman 81. Ya, di halaman 81 di situ ada kapan, siapa, di mana, apa, dan bagaimana, ya. Kemudian setelah berdiskusi kelompok, ya, nanti dari diskusi kelompok ini akan menghasilkan rangkuman, ya. Rangkuman kolaboratif antara kamu. Jadi nanti setelah kamu mengerjakan diskusi yang ini, nanti ada rangkuman. Rangkumannya bagaimana? Rangkuman yang telah kamu baca dari pedagang asongan, terus kamu jawab pertanyaannya, nanti kamu presentasikan seperti yang ada di gambar ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, kemudian di dalam berdiskusi kelompok nanti, ya, nanti kan kamu lihat di situ ada di dalam cerita itu ada beberapa kata yang digaris kuningin, ya. Ada di situ beberapa kata yang digaris kuningin. Contohnya bisnis, omset, ya, kemasan dan lain-lain. Ya, contohnya saya menampilkan gambar yang di halaman 79. Perhatikan. Halaman 79 ini menampilkan tentang berbagai produk kemasan minuman dan
makanan ringan, ya. Bisa dilihat? Oke, bisa dilihat. Kemudian perhatikan setelah nanti kamu berdiskusi kelompok, ya. Setelah nanti kamu berdiskusi kelompok, ya, kamu nanti membuat suatu cerita di bukumu yang membuat dirimu menginspirasi seorang tokoh. Siapa seorang tokoh yang kau inspirasikan? Ya. Kemudian apa tantangan terbesar dalam berwirausaha menurutmu? Ya, menurut kalian kelompok kalian. Kemudian kalian menjadi Nadia. Jika kalian menjadi si Nadia tadi yang mempunyai wirausaha yang di buku kita ini, apa yang akan kalian yang lakukan sebagai langkah pertamamu, ya, dalam membuka usaha. Kemudian setelah itu nanti kamu di dalam kelompok, ya, akan mengerjakan pertanyaan yang di halaman 85 tentang memasangkan idiom dari teks dengan maknanya. Ya, nanti itu dipasangkan bagaimana cara gambar dengan katanya, diurutkan nanti di mana pasangkan atau itu dengan idiom. Paham? Kemudian nanti terakhir dari setiap kelompok nanti ada membuat wawancara, ya, antara temanmu dengan temanmu, atau dalam satu kelompok itu nanti siapa yang dipilih, siapa pewawancara dan siapa pengusaha. Paham? Oke, boleh dikerjakan. Dalam merangkum untuk presentasi ke depan. Oke, dimulai dari kelompok pertama, silakan maju, diperkenalkan dari kelompok mana, ya. Silakan ke depan. Satu orang saja yang membacakan. Supaya teman-temanmu mendengar. Silakan. Kami dari kelompok 1. Presentasi ini saya bacakan. Presentasi ini kami bacakan. Satu orang saja. Nadia Hersa adalah seorang pengusaha yang memasarkan produk susu kemasan sejak tahun 2016. Ia membuka usaha ini bekerja sama dengan dua temannya, Toga Hel dan Siti Hani Kusmiati. Pada mulainya produk susu dipasarkan secara asongan dari satu tempat ke tempat lain di acara publik. Berkat keutuhannya produk susu buatan perusahaannya yang bernama Klinik Susu KS dikenal oleh masyarakat. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, Nadia mempertahankan kualitas produknya yang dengan cara tidak memakai bahan campuran. Di masa depan, Nadia berharap dapat mengembangkan bisnisnya di bidang lain. Sekian dan terima kasih. Lanjut kelompok 2, silakan maju. Perkenalkan kelompokmu dan satu orang saja yang mempresentasikan. Oke, sudah? Diam kali. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kami. Silakan. Pada hari ini, Nadia Hersa Urla Torman hanya seorang gadis yang menyukai susu karena segudang manfaat bagi kesehatan ibu. Hanya dia
dua temannya, Oya, Uristakel, dan Siti Anisimati. Mereka ini memprestasikan susunya pada tahun 2016 dengan modal kecil dan mana datang ke klinik susu. Udah. Oke, kasih tepuk tangan. Yang terakhir cepat-cepat nak. Nadia Larissa Ursula hanya seorang gadis yang menyukai susu setelah remaja. Dia mulai menjajali bisnis susu kemasan dengan Toga Christopher dan Siti Hadi Kusmiati. Nadia termasuk orang yang bermental baja. Klinik Nadia bernama Klinik Susu. Susu kemasan tidak memakai bahan campuran lainnya. Setelah sukses dengan produk susu, Nadia memperoleh yogurt dan keju. Oke, sekian. Ayo tutup. Sekian dan terima Kasih kasih. tepuk tangan. Oke, baik, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan tugasnya. Ya. Kemudian perhatikan di halaman 80. Di situ ada kosakata baru. Ya, kosakata baru tersebut adalah omset, kata omset, yogurt, bisnis, kemasan, dan asongan. Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami ya. Kemudian dengarkan. Ya, dari ilustrasi gambar yang ada di dalam buku kita halaman 80, itu kamu bisa memahami makna gambarnya dari yang kamu pelajari tadi mengenai kewirausahaan. Bisa kamu lihat bagaimana cara si Nadia membuka usahanya tersebut dengan kedua temannya. Kemudian pertanyaannya, ya, siapa tokoh yang paling menginspirasi dari cerita kewirausahaan hari ini? Siapa? Luar. Oke. Kemudian Nadia apanya namanya? Nadia yang lengkap lah namanya. Apa tantangan terbesar dalam wirausaha menurut kamu? Menurut kamu apa? Kemudian semangat modal yang utama kita membuka usaha. Tantangan terbesarnya adalah harus semangat, mental baja, harus ada mental baja kita. Kalau nggak ada mental baja kita membuka suatu usaha, maka tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian jika kalian menjadi Nadia, apa langkah pertamamu? Ya, seperti tadi yang saya katakan, kalau kamu membuka usaha atau kamu membuka suatu bisnis, kamu harus menyiapkan mental terlebih dahulu. Mental itu termasuk semangat dalam diri kita. Oke. Jadi Bapak mau buat dulu satu kata-kata semangat. Kau baca dulu ini, kata semangat. Apa? Jangan takut gagal. Takut tidak jika tak pernah mencoba. Kalau tidak pernah mencoba, berarti kita tidak tahu bagaimana hasilnya. Kita menggagal, tapi sudah pernah mencoba. Dari kegagalan itu kita bisa menjadi sukses. Si Nadia ini pun nggak langsung sukses di membuat susu yogurt itu. Salah dulu, lama-lama menjadi bagus hasilnya. Kemudian, ya,
Tadi kan di setiap cerita itu ada ide pokok, ada 5 ide pokok dari cerita itu ya. Cerita tadi adalah dari pedagang asongan hingga pemilik perusahaan. Ya, dan perhatikan dulu di situ. Kita mengisi halaman 85, memasangkan idiom. Ya, di situ ada memasangkan idiom dari teks dengan maknanya. Itu teks dan maknanya, ada gambar, ada teksnya. Jadi, kau kerjakan itu sekarang atau kita jawab secara bersama. Tadi Bapak sudah menyuruh kamu kerjakan. Mental baca gambarnya. Mental baca. Pantang Nyerah. rendah hati. Tidak sombong. Iya, gunung tikar. Turut. Iya, banting tulang. Kerja keras. Naik daun. Ya, oke, paham? Oke, paham. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kamu harus sudah memahami makna dan maksud pembelajaran wirausaha yang kita pelajarin. Dengarkan, ya. Pelajaran yang paling bermakna hari ini tentang apa? Wirausaha. Dari pembelajaran hari ini kita tahu bagaimana contohnya kalau kamu melakukan pekerjaan, kamu suka membuat gelang-gelang atau suka membuat makan-makanan, kamu jual kepada temanmu, itu namanya sudah kamu membuka usaha kecil-kecilan atau usaha pribadi. Kemudian tantangan yang kamu hadapi untuk membuka wirausaha itu adalah mental dulu. Kalau nggak ada mentalmu, maka usaha tidak akan bisa kamu buka. Kemudian ya, apa yang membuatmu bangga hari ini? Ada yang membuat bangga kamu pada hari ini mempelajari pelajaran kita ini? Ada? Apa? Bangga mana? Oke, bisa mempresentasikan hasil tugas. Kemudian, Alika? Oke, bisa mengetahui apa usaha. Ini ada? Ada? Oke. Dan dengarkan. Ya, dengarkan. Seorang wirausaha bisa sukses itu karena ada semangat, kerja keras, apalagi semangat, kerja keras, tidak sombong, dan pantang menyerah. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan akhiri. Ada PR di rumah di halaman 86. Kemarin kita sudah mengisi lembar LKPD. Sekarang kamu mengerjakan tugas di halaman 86. Ya, di situ ada 10 pertanyaan, dijawab dengan baik. Bisa nak? Bisa, Pak. Bisa? Oke, tugas di rumah itu dijawab dan dikerjakan. Jangan sampai tidak dikerjakan. Minggu depan kita akan melakukan presentasi mandiri satu-satu ke depan, bagaimana mempresentasikan tentang apa yang kamu jawab, yang tadi saya tugaskan, yang ada di buku itu. Paham? Paham? Dan nanti kamu akan menjelaskan masing-masing bagaimana wirausaha sendiri. Kamu rancang sebuah cerita tentang dirimu bagaimana membuka usaha. Bisa? Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan akhiri dengan berdoa. Dimas, silakan pimpin doa. Sebelum kita Mengakhiri. mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya. Saya ucapkan selamat pagi.